Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya manusia yang tanpa batas. Ilmu akuntansi adalah salah satu ilmu yang masuk ke dalam rumpun ilmu ekonomi. Kenapa demikian? Ilmu akuntansi ini kan membahas mengenai pencatatan transaksi, yang transaksi ini terjadi antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli tentu erat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Kalau di zaman dulu mungkin menggunakan sistem barter, tapi setelah ada alat tukar menggunakan uang sebagai alat transaksi. Dalam teori akuntansi ada salah satu materi mengenai teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini membahas bagaimana cara konsumen ini tertarik untuk membeli suatu produk, membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa untuk memenuhi kebutuhannya, atau mungkin juga bisa jadi untuk sekedar memenuhi keinginan hatinya. Dalam materi teori akuntansi ini sebenarnya banyak sekali teori-teori yang dibahas, seperti video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Total ada 12 video. Namun pada kali ini saya akan membahas satu teori yang menurut saya itu teori yang menarik untuk dibahas. Tentunya semua teori ini memiliki informasi-informasi yang menarik sesuai bidangnya, lingkup bidangnya masing-masing. Video ini akan terfokus pada alasan-alasan mengapa saya memilih teori perilaku konsumen sebagai salah satu teori yang menurut saya paling menarik di antara teori-teori yang lain. Pembahasan mengenai teori apa sih yang paling menarik di antara teori-teori akuntansi yang lain tentunya tidak ada benar ataupun salah, karena pendapat ini bersifat individual dan perspektif masing-masing. Tentunya saya dan teman-teman juga memiliki pendapat yang berbeda. Mungkin menurut saya perilaku konsumen ini dekat banget dengan kehidupan saya, tapi bisa jadi buat teman-teman lebih tertarik ke teori stewardship atau agensi atau teori-teori yang lain. Alasan yang pertama adalah relate dengan kehidupan pribadi. Kita adalah konsumen. Setuju nggak? Kita membeli barang, kita beli baju, kita beli makanan, kita beli buku, kita berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Itu semua adalah perilaku seorang konsumen, karena kita membayar untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut John C. Mowen dan Michael Minor menyatakan bahwa perilaku konsumen menjelaskan tentang seseorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk, mulai dari menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang atau jasa yang digunakan. Kesimpulannya, teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Sekarang saya tanya, apa sih alasan teman-teman semua bekerja? Salah satunya untuk mendapatkan uang. Uang ini didapatkan untuk apa? Untuk dipakai. Kenapa kalian membutuhkan uang? Tentunya karena kalian ingin mempertahankan hidup. Kalian ingin memenuhi kebutuhan sandang. Kalian ingin memenuhi kebutuhan pendidikan. Atau kalian ingin memenuhi kebutuhan adik kalian, orang tua kalian, dan lain sebagainya. Sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu barang atau membeli suatu produk,
menggunakan suatu jasa, ada tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen. Yang tahap pertama adalah tahap sebelum pembelian. Tahap ini, konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Kayak contohnya, bulan ini, sekarang saya lagi butuh sepatu. Maka saya akan mencoba mencari informasi mengenai sepatu. Saya buka Shopee, melihat harga-harga sepatu dan model sepatu seperti yang sesuai saya inginkan. Saya juga nanya ke teman-teman, saya datang ke toko terdekat. Itu adalah contohnya. Kemudian yang tahap kedua adalah saat pembelian. Pada tahap ini, konsumen melakukan transaksi dengan penjual guna mendapatkan produk tersebut. Setelah saya cocok menemukan sepatu yang saya inginkan, maka saya akan membayar untuk mendapatkan sepatu tersebut. Selanjutnya, tahap ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepas atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk telah habis ataupun pada saat konsumen telah merasa bosan. Setelah kita beli, setelah saya membeli sepatu, tentunya kemudian saya pakai. Oh, ternyata sepatu ini nyaman nih dipakai. Saya betah makainya. Kemudian ketika dipakai, sudah sampai setahun, ternyata sepatu itu rusak. Karena rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya, saya membuang sepatu tersebut. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi. Sehingga, konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Setelah saya membeli sepatu, dalam kurun waktu setahun itu, mungkin saja saya tertarik untuk beli sepatu lagi. Padahal posisi sepatu saya yang sebelumnya itu belum rusak. Karena emang dasar sifatnya manusia itu kurang puas gitu. Kalau ada pepatah mengatakan begini, mau dunia dan seisinya diberikan kepada kita pun kita nggak bakal merasa puas. Karena memang sifat manusia ya begitu, kurang merasa puas. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Kayak kenapa saya harus membeli kebaya saat pernikahan. Sebenarnya secara pribadi mungkin saya lebih tertarik ke gaun-gaun yang modern. Akan tetapi karena kebaya ini adalah adat istiadat yang sudah mendarah daging di keluarga saya misalkan, jadi mau gak mau saya harus membeli kebaya untuk acara pernikahan itu. Alasan yang kedua yaitu kita jadi mengetahui berbagai macam perilaku konsumen dan keunikannya. Yang namanya manusia itu kan sangat bervariatif sifatnya dan karakternya. Dengan mempelajari teori perilaku konsumen, kita bisa melihat gambaran umum kenapa sih konsumen ini begini, kenapa konsumen ini begini, kenapa konsumen itu ada 1000 orang berbeda-beda semua sifatnya. Nah, prinsip saat melakukan analisis terhadap perilaku konsumen ada 3 macam. Yang pertama, didasari karena pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, konsumen harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh meningkatkan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Yang kedua, kita harus tahu kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk.
Jika ada dua macam produk dengan harga sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada dua macam produk dengan manfaat yang sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Ini relate banget sih dengan dengan saya. Misalnya kita beli tisu suatu merek, saya tidak akan menyebut suatu merek. Ada dua macam tisu, beli satu gratis satu, yang satu harganya 19.000, kemudian yang satunya seharga 16.000. Isinya sama, 200 sheet misalkan, tapi harganya beda. Tentu saya akan milih yang lebih rendah harganya, yaitu yang 16.000. Walaupun mungkin memang secara kualitas tisu yang harga 16.000 ini lebih tipis daripada tisu yang seharga 19.000. Tapi saya berpikir kalau kegunaannya toh sama saja tisu itu. Yang ketiga, adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Ini mungkin hampir sama seperti contoh yang tadi. Faktor-faktor perilaku konsumen ini ada faktor budaya, kemudian ada faktor sosial, ada faktor pribadi, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Jadi unik ya kalau kita belajar tentang faktor-faktor tersebut, kita jadi tahu kenapa ada berbagai macam sifat manusia yang unik dan beragam. Alasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan strategi pemasaran. Kita bisa belajar mengenai strategi pemasaran. Pengaplikasian teori perilaku konsumen diwujudkan dalam strategi marketing sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar. Semua perilaku konsumen tersebut dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang atau jasa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Contoh aplikasi teori konsumen dalam kegiatan bisnis, yang pertama, merancang strategi pemasaran yang baik. Kemudian, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, untuk membantu dalam memuat kebijakan publik. Dan yang terakhir, menyiapkan perlindungan konsumen. Selain itu, dengan mempelajari teori perilaku konsumen, kita dapat meneliti pasar atau target konsumen. Jerry Olson dan Paul Peter dalam Consumer Behavior and Marketing Strategy menyebutkan bahwa ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam meneliti perilaku konsumen. Yang pertama, ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali secara mendalam perilaku konsumsi yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dengan diskusi melalui wawancara atau kalau perlu diadakan fokus grup diskusi. Yang kedua, pendekatan tradisional. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dasar ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavioral dalam ilmu sosiologi. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori serta metode untuk menjelaskan perilaku konsumen beserta dasar pembuatan keputusan. Pendekatan tradisional dilakukan dengan melakukan eksperimen dan survei. Selanjutnya ada pendekatan sains pemasaran. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow adalah teori yang menjelaskan bahwa beberapa kebutuhan harus didahulukan dibanding kebutuhan yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan menguji coba teori Maslow untuk mendapatkan prediksi pengaruh strategi marketing. Itulah beberapa alasan mengapa menurut saya teori perilaku konsumen ini menarik bagi diri saya pribadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.